Wow, Ferdy Sambo hingga Putri Chandrawati bisa bebas 9 Januari 2023. Faktor kekuasaan? Nah sekarang nanti kita lihat ya apakah majelis pada 90 hari atau enggak. Dan saya kira harus dilihat tanggal-tanggal yang memang kita nanggalnya di luar. Kita kan nggak tahu tanggal penetapan persisnya ya. Jadi sekarang harus dilihat nanti mungkin aslinya diminta penetapan tanggal aslinya yang dilihat. Itu sekali lagi jangan sampai kita ngitung di awal tadi ya. Sekali lagi dilihat nanti penetapan perpanjangan itu yang lebih tepat. Ya sekali lagi di PN itu sekali lagi kewenangan memang 90 hari ya. Nah tapi sekali lagi dilihat tanggal penetapan hakimnya, dilihat aja sama ketetapan ketua pengadilan. Mungkin itu yang lebih tepat, otentik kan. Kalau kita kan ngitung persidangan itu ya. Tapi jujur ini sepertinya masih cukup panjang teman-teman, karena kan sekarang masih dalam tahapan menghadirkan saksi ahli yang meringankan para terdakwa. Hitung-hitunganku harusnya putusan ini paling tidak itu bisa secepat-cepatnya itu akan bisa diputuskan di akhir Januari 2023 ini. Dan aku yakin semuanya sudah clear bahwa majelis hakim juga sudah memiliki keyakinan. Karena itu itulah yang dianut di dalam hukum pidana di Indonesia yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya berarti nanti akan terjadi pembuktian dengan melalui pembuktian terhadap perbuatan pidananya dulu, baru sesudah itu pembuktian tentang pertanggungjawaban pidananya. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir. Dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hadirkan saksi ahli yang meringankan mereka di sidang lanjutan Selasa 27 Desember 2022 lalu. Dilansir dari Suara, Agus Surono selaku pakar hukum pidana mengatakan peluang hadirkan saksi ahli bisa saja membuat hukuman yang dijatuhkan lebih ringan ke Ferdy Sambo dari yang dituntut oleh jaksa. Walau para hakim tentunya menganalisis semua alat bukti dan keterangan di persidangan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo ini, yang menilai adalah hakim. Apakah hakim yakin atas keterangan ahli? Ujar Agus dalam sebuah diskusi bertajuk Batal Gugat Presiden, Sambo bebas 9 Januari, Minggu 1 Januari 2023. Agus juga menuturkan jika delik pembunuhan yang ditujukan ke Sambo CS tak bisa dipungkiri, mengingat ada fakta meninggalnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Apa yang disampaikan para ahli kan sebetulnya normatif saja dan boleh disampaikan. Tapi tidak bisa saya memastikan putusan karena hakim yang memutuskan berdasarkan keyakinan yang terjadi pada ruang sidang, katanya. Jadi memang alat bukti dan seluruh fakta yang terungkap harus dibuktikan di meja hijau. Dan para hakimlah yang akan menentukan putusan sidang. Terdakwa bisa menyampaikan bukti-bukti yang melawan dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi jaksa juga harus membuktikan unsur-unsur apakah berkaitan dengan pasal 340 atau 338, ujarnya. Di sisi lain, ex-Kabareskrim Susno Juadi khawatir apabila Ferdy Sambo dan 4 tersangka lain yang didakwa bisa bebas demi hukum dari kasus pembunuhan Brigadir J. Perkara pembunuhan Brigadir J diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU ke PN Jakarta Selatan sejak 10 Oktober 2022. Sementara hakim hanya punya wewenang menahan terdakwa selama 90 hari. Jadi kewenangan hakim soal perkara ini tanggal 9 atau 10 Januari 2023 sudah habis. Kalau ini berdebat begitu saja, maka mau tak mau demi hukum terdakwa kelimanya harus dibebaskan. Ini yang saya takutkan dan khawatirkan, ujar Susno dalam acara Hutrum dilansir dari Suara. Sampai saat ini, Susno lihat Ferdy Sambo sebagai mantan Kepala Divisi Propam Polri terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Namun ia menilai hasil persidangan selama ini masih melebar lebih banyak ke hal-hal pembunuhan berencana. Pada kasus pembunuhan Brigadir J ini ada 5 orang yang jadi terdakwa, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.
Sebelumnya, Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J tak terima dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia. Dengan berani, Ferdi Sambo gugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ferdi Sambo gugat Presiden dan Kapolri ini dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Kuasa hukum Ferdi Sambo menggugat mengenai pemecatan tidak hormat PTDH yang diterima sang klien akibat kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Propam ini harus menjalani persidangan kasus Brigadir J hingga hakim menyatakan semua bukti dan saksi sudah rampung diperiksa. Namun di tengah persidangan lanjutan, Ferdi Sambo tiba-tiba menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit karena tak terima dipecat Polri. Dilansir dari Suara, simak 5 fakta Ferdi Sambo gugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri di sini. Gugatan yang diajukan Ferdi Sambo dilakukan pada Kamis 29 Desember 2022 ke PT UN Jakarta. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 476G 2022 PT UN Jakarta. Tak cuma menggugat, Ferdi Sambo pun secara terang-terangan memberitahu gugatan ditujukan kepada 2 orang, yaitu Presiden Jokowi sebagai tergugat 1 dan Kapolri Listio Sigit sebagai tergugat 2. Ada 3 poin. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat Ferdi Sambo untuk seluruhnya. Poin kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 Presiden Joko Widodo sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Poin ketiga, memerintah tergugat 2 Kapolri Listio Sigit untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Alasan Ferdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri ini adalah karena tak terima dengan keputusan yang dilakukan di sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP pada Senin 19 September 2022 lalu. Banding yang diajukan Ferdi Sambo pun ditolak di sidang tersebut. Komisi banding menjatuhkan sanksi administratif dengan pemberhentian tidak hormat PTDH Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Atas gugatan yang ditujukan, Polri siap menghadapi gugatan Ferdi Sambo kepada Listio Sigit selaku pemegang jabatan tertinggi saat ini. Irjen Pol Dedi mewakili Mabes Polri juga menghargai hak gugat Ferdi Sambo. Prinsipnya, Polri akan hadapi gugatan tersebut dan menghargai hak konstitusional setiap warga negara, kata Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kejaksaan Agung mengetahui soal gugatan ini dan menunggu surat kuasa khusus untuk memproses gugatan ke ranah hukum.